leave now. I'm baking you my special cookies. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Syira Antoinette, dan hari ini akhirnya kita akan buat video lagi tentang Parker dan Chester, yaitu Life of Luxury. Jadi kalau kalian nggak ngikutin Parker dan Chester, itu adalah salah satu series yang mungkin paling kalian, salah satu favorit kalian di dalam channel ini ya, dimana Life of Luxury itu terdiri dari dua orang, yaitu Parker dan Chester, dan mereka itu biasa adalah dua orang yang kayak membantu untuk memecahkan misteri orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang email dia. Jadi banyak banget orang-orang yang membutuhkan bantuan misteri-misteri gitu kepada si Parker Chester ini. Dan kali ini akhirnya setelah beberapa lama udah nggak upload, Parker Chester kembali membuka kasus misterinya, dan menurut aku ini adalah salah satu yang paling serem, apalagi kalau kalian bisa bayangkan kalian ada di dalam keluarga ini gitu guys. Jadi langsung aja ya, kita langsung mulai ke dalam ceritanya. Jadi Parker ini dikontak sama seorang cewek bernama Lucy. Nah, Lucy ini tuh sangat mengkhawatirkan mamanya karena diduga mamanya ini sedang hamil. Bisa dibayangkan ya guys, kalau Lucy seumuran aku mamanya hamil, bisa aja lah Lucy itu ada rasa takut gitu guys. Dan dia berasa si Lucy ini kalau kehamilan ibunya ini nggak normal. Dan Lucy benar-benar yakin bahwa bayi yang akan dilahirkan mamanya nanti itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi lebih baik bayi itu tuh nggak dilahirkan sama sekali. Bahkan yang lebih membingungkan Lucy, bagaimana mamanya bisa hamil, karena sepertinya tidak ada sosok pria sama sekali di dalam rumahnya. Bahkan ayahnya itu udah nggak ada. Nah, seperti biasa Parker dan Chester setelah mendapat email itu beradu argumen. Mereka menganggap kayak yang satu bilangnya tuh kayak Parker pastinya lebih positive thinking, bilangnya kita harus membantu mereka. Dan kalau misalkan si Chester bilang kita nggak usah ikut campur sama masalah orang hamil. Dan bisa aja menurut si Chester itu tuh kayak mungkin aja cuman kayak kemanjaan si Lucy aja. Bingung juga ya guys, mereka kan juga bukan sarjana psikologi yang bisa membantu orang dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, terus juga menurut Lucy mamanya sepertinya sedang tidak dalam keadaan yang stabil mentalnya, dan Lucy juga hidup cuman berdua sama ibunya. Menurut Chester, mereka harusnya nggak ikut campur sama masalah keluarga yang terlalu dalam seperti ini. Tapi daripada kita buang-buang waktu melihat argumen Parker dan Chester yang tidak jelas, karena pastinya Parker akan bersikeras untuk membantu mereka semua. Apalagi mereka udah menyaksikan video yang dikirim Lucy seperti ini. Ini adalah video tentang kelakuan ibunya. Bayangin dong guys, malam-malam mamanya buka tutup oven, terus digubrak-gubrakin gitu. Terus saat dipergoki Lucy, mamanya malah balik menatap Lucy, walaupun mamanya sendiri tapi tetap aja ditatap kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Ya pastinya si Lucy kabur dong guys. Jadi alasan Lucy juga menghubungi Parker dan Chester karena dia benar-benar butuh bantuan, karena menganggap bayi di dalam kandungan ibunya adalah bayi yang sangat berbahaya. Akhirnya setelah berdebat panjang, jam 10:51 malam waktu setempat di sana, si Parker dan Chester udah ada di depan rumah Lucy, dan mereka disambut seorang ibu-ibu guys. Benar-benar ibu-ibu. Mereka pikir kalau itu adalah ibunya Lucy, tapi ternyata itu adalah Lucy sendiri. Wow, kalian bisa bayangin gak kalau Lucy ternyata udah adalah sosok ibu-ibu? Berarti ibunya lebih tua dong. Pantas aja Lucy ketakutan kalau ibunya itu hamil gitu guys. Dan ternyata itu membuat Parker dan Chester bener-bener kaget banget ya guys. Sampai tiba-tiba jam 10:55 setelah semua itu udah mereka ketemu satu sama lain, akhirnya mereka masuk kamar nih, kamar ibunya. Kursi goyang masih kelihatan goyang-goyang seperti habis didudukin, tapi mamanya si Lucy itu nggak ada dong guys. Dan Lucy makin yakin banget. Saat ditinggal sebentar, ya mamanya lagi duduk di kursi goyang tersebut. Dia tuh yakin banget nggak ninggalin ibunya, dan dia yakin banget ibunya ada di situ. Tapi tiba-tiba ibunya tuh nggak ada, dan Lucy yakin banget juga kalau ibunya dalam keadaan yang tidak stabil lagi pada malam itu. Nah, di sini Chester bergerak mau keluar ke mobil mereka. Tiba-tiba ada suara dari ruangan lain. Kaget gak sih guys? Dalam suasana nggak jelas tiba-tiba ngedengar suara gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, cepet banget mau pergi,
kata ibu-ibu yang ada di situ. Tapi ibu-ibunya itu bukan Lucy. Ibu-ibunya itu rambut putih dari ruangan lain sambil senyum-senyum dan itu benar-benar serem banget. Dan tiba-tiba si ibu-ibu itu bergerak maju, ternyata ibu itu sedang hamil. Nah pastinya itu adalah ibu si Lucy. Tua banget guys, itu benar-benar kayak nggak wajar kalau misalkan dia tuh hamil. Jam 11:07 mereka duduk di ruang makan sambil disajikan biskuit oleh ibunya Lucy ini guys. Dan biskuitnya itu serem banget, penuh dengan rambut-rambut. Benar-benar kalau kita makan rasanya kayak nggak ketelan gitu loh guys. Singkat kata, Parker mulai ngobrol dengan Lucy tentang email yang Lucy kirim. Intinya menurut Lucy kehamilan ini sangat tidak normal. Karena mamanya sekarang sudah berusia 78 tahun. Dan papanya Lucy sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan seperti kita tahu guys, wanita itu sebenarnya udah tidak produktif ya guys. Udah bukan di usia produktif di umur 78 tahun. Dan mama Lucy ini jelas sudah memasuki usia menopause. Tapi tiba-tiba ya dia hamil. Itu kan sesuatu hal yang aneh. Pantas aja Lucy ketakutan gitu guys. Nah tiba-tiba didesak pun mamanya Lucy nggak bisa kasih penjelasan yang masuk akal terkait kasus ini. Dia cuma bilang dia dan suaminya saling mencintai, udah kayak gitu aja guys. Ini kayak agak susah bicara serius sama mamanya Lucy. Sampai akhirnya mamanya Lucy itu namanya Gloria ya guys. Parker itu mulai mendesak Gloria tentang bagaimana dia bisa hamil. Tiba-tiba malah terdengar suara air kerucuk-kerucuk gitu jatuh ke lantai. Dan kata-kata Gloria mengejutkan Parker. Kayaknya saya pecah ketuban, katanya si Gloria. Dalam situasi begini Parker ya bersikap gentle gitu ya guys. Dia mengkoordinir Lucy untuk bekerja sama membantu Gloria untuk melahirkan. Karena kayaknya udah saatnya bayi itu keluar gitu. Dengan alasan mau ke mobil sebentar, Lucy kabur dong guys. Apa daya, jadinya tinggal Parker dan Chester. Anaknya aja kabur gitu guys. Karena takut sama apa yang ada atau apa yang akan keluar di dalam perut ibunya gitu guys. Dari perut ibunya. Nah, akhirnya Parker dan Chester nih yang membantu Gloria melahirkan. Di sini Parker dan Chester kembali berdebat, malah Gloria yang mau dibantu nongol sambil senyum-senyum lagi dan malah ngajakin Parker dan Chester untuk main puzzle. Padahal dia itu lagi benar-benar urgent banget untuk melahirkan. Bercanda gak sih si Gloria ini guys? Bercanda. Saat Parker tanya, ayo Gloria, apa kamu siap lahiran? Gloria malah menunda, katanya mau cari permainan dulu untuk mereka mainkan sambil bersenandung. Nah Parker dan Chester kan udah mulai berdebat lagi gitu guys tentang keanehan yang terjadi. Yang mau lahiran malah santai-santai dan yang panik malah Parker dan Chester, dan putrinya sendiri aja malah kabur. Itu kayak kacau banget gitu. Tapi Parker ini punya kayak vibes selalu positif thinking, memutuskan tetap tinggal dan justru mau mencari tahu teka-teki yang ada di kejadian ini. Mereka mulai set kamera dan mereka memutuskan untuk tidur dan jam menunjukkan 12:33 menjelang pagi. Di sini Gloria di kamarnya duduk masih bersenandung aja, belum melahirkan di kursi goyang, dan jam 1:17 Gloria berhenti goyang dan lehernya tiba-tiba kayak patah ke kanan, krek gitu guys, dan 1 menit kemudian Gloria menghilang. Dan jam 1:54 Gloria nongol dari bawah ranjang, merangkak kayak binatang, gak jelas banget guys, itu serem banget sih guys. Dan 2:07 pagi Gloria jalan di lorong kayak terhuyung-huyung gitu, dan dia jedot-jedotin pala dan badannya ke pintu kamar Parker dan Chester. Nah suara-suara berisik itu akhirnya bangunin Parker dan Chester dong guys. Tiba-tiba menggema teriakan Gloria, I am the vessel, yang artinya aku adalah wadah. Setelah mencari-cari, akhirnya Gloria muncul di ambang kamar seberang dan berkata, udah saatnya aku melahirkan, dan ini adalah saat-saat yang paling menyeramkan guys. Terus Gloria berjalan masuk, jam 2:18 Gloria nangis-nangis dan udah rebahan di ranjang, lengkap dengan baju bersalin dan siap untuk melahirkan. Baju bersalin dari mana coba? Terus seluruh ruangan udah ditutupin plastik, kayak udah siap banget, dan sambil teriak-teriak sakit Gloria pegangin tangan Parker. Air ketubannya benar-benar keluar terus, tiba-tiba Gloria itu kayak mengejang dan keluar sesuatu mental diikuti sebuah merah-merah. Aku nggak bisa sebutin namanya ya guys. Dan ternyata benda itu berbentuk tubuh orang dewasa dengan kaki tangan anak kecil itu. Merinding banget sih aku ngeliatnya. Dan saat Parker masih tercengang-cengang kaget, benda itu tiba-tiba menghilang. Oke,
Seketika ada suara dari arah pintu dan sosok tersebut nongol lagi berbentuk monster yang tinggi dan besar banget. Apakah itu adalah suami Gloria yang asli gitu guys? Nah tiba-tiba saat mereka udah lihat, lompat dan kabur lah dong. Parker dan Chester bersembunyi di kloset, tapi makhluk tersebut tiba-tiba menghilang lagi begitu saja, misterius banget. Parker dan Chester akhirnya mengintip dari CCTV untuk mencari keberadaan makhluk tersebut, dan itu ternyata monster berbentuk manusia. Dan itu ada di ruang persalinan tadi Gloria melahirkan gitu. Dan dia masuk kembali ke dalam tubuh Gloria. Berarti Gloria itu kayak dirasukin gitu, makanya dia bisa hamil. Dan ini sih serem banget ya guys. Seketika Gloria jalan di lorong dan mengejar Parker dan Chester. Parker dan Chester gak pikir dua kali, mereka langsung kabur keluar rumah. Terus belakangan Parker dan Chester masih menghubungi Lucy, karena Lucy kan kabur begitu saja untuk mengetahui kejadiannya sebenarnya apa sih, apa yang dilahirkan Gloria. Dan sampai sekarang Lucy maupun Gloria nggak pernah jawab apapun. Nah menurut aku sepertinya si Gloria itu dirasuki oleh setan atau monster tersebut, jadinya dia bisa melahirkan. Yang mana Gloria itu kayak dipakai setan untuk melahirkan anak setan juga. Iya gak sih guys? Kalau menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah sini supaya kita bisa diskusi bareng. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.